Ada Imam Ghazali pada saat ngarang kitab ini di Nasoi Libat keterangan ngarang kitab ada lalat hinggap di tinta yang akan dipakai nulis kitab. Lalu Imam Ghazali itu diam lama nunggu lalat itu kenyang menghisap mangsinya atau tintanya. Miber terbang, terus mungkin lalat itu laporan ke teman-temannya, sana ada orang yang dermawan. Datang lagi lalat yang lain, terus sampai kenyang miber, nggak jadi nulis kitab gara-gara ada lalat yang hinggap. Karena kalau saya gerak saya akan menghalang-halangi rizki Allah yang sedang Allah salurkan kepada lalat melalui tinta. Gitu, para wali itu tidak mengganggu makhluk yang sedang asik dapat jatah rizki. Kayak kucing sedang makan, jangan dilempar, nunggu sampai selesai makannya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin bil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis ke-27, Fadlur Rahmah, keutamaan kasih sayang. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis sahih rawahu Ahmad. Rasulullah SAW berpesan menurut hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Ar-Rahimun, semua orang yang penyayang, semua orang yang pengasih, bahasa Jawa pengasih penyayang saakenan. Yarhamuhumur Rahmanu, itu juga disayang sama Allah, Tuhan yang Maha Rahman, penyayang. Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim, kita kan sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau arti secara bahasa Indonesia, Ar-Rahman biasanya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih.
Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Aslinya pengasih sama penyayang itu sama, intinya seakan. Tapi secara bahasa Arab, kalau Ar-Rahman hanya sifat khusus milik Allah. Kalau Ar-Rahim, manusia atau makhluk juga bisa punya sifat Ar-Rahim. Itu bedanya di situ. Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman hanya sifatnya Allah. Kalau Ar-Rahim bisa Allah, bisa makhluknya. Contohnya Nabi Muhammad punya sifat Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Kanjeng Nabi itu Rahim, Raufur Rahim. Bedanya di mana kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman ini kasih sayangnya merata pada semua makhluk Allah, entah itu binatang, entah itu jin, entah itu manusia, entah itu orang Islam, entah itu orang non-Muslim, itu disayang semua sama Allah dengan sifat Ar-Rahmannya. Kalau Ar-Rahim khusus Allah tujukan kepada orang Islam kelak di akhirat nanti. Itu bedanya di situ Ar-Rahman. Makanya aslinya bilang penyayang, pengasih itu sama secara bahasa Indonesia. Orang yang penyayang berarti pengasih, kan ya? Iya. Orang pengasih itu berarti penyayang. Tapi secara bahasa Arab beda. Kalau Ar-Rahman arahnya lebih universal, lebih umum kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Intinya Ar-Rahimun, orang yang penyayang itu akan disayang oleh Ar-Rahman. Sayang kepada siapa saja, bukan hanya kepada manusia, kepada bangsa jin kita tidak tega membunuh, tidak tega menyakiti. Kepada binatang, meskipun sekecil semut, tidak berani dibunuh. Bahkan ada orang yang lebih sufi, bukan hanya makhluk yang seperti binatang dan manusia saja, tumbuh-tumbuhan pun tidak berani dibunuh. Ya, kelas tasawufnya Sunan Bonang itu tidak berani mencabut rumput yang masih hidup, karena semua makhluk yang hidup itu berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita mencabutnya berarti memutus zikirannya, memutus wiridannya. Nah, dulu Sunan Bonang, pada saat Sunan Bonang itu jatuh terus geser suket rumput, terus suketnya tercabut, itu nangis Sunan Bonang. Karena berarti memberhentikan makhluk Allah yang lagi berzikir, membunuh makhluk Allah yang lagi zikir. Sampai segitunya. Itu pada rumput. Kita rumput sering dicabut untuk makan hewan. Kelas-kelas orangnya kayak gitu. Kalau kita tidak bisa niru makom, itu makom yang lebih rendahnya lagi. Intinya ke manusia, ke jin, ke binatang. Itu jangan sampai kita menyakiti kucing, meskipun sudah jelas nyuri tongkol kita, ikan kita, atau mengganggu kita lagi makan. Jangan sampai disentelik kupingnya, jangan sampai dipukul, apalagi disiram air panas. Kadang ada ibu-ibu yang kayak gitu, dari keselnya goreng ayam goreng ayam susah payah, belum dimakan secuil pun sudah hilang dimakan kucing. Akhirnya balas dendam, bawa arit bawa air panas di sini. Maksudnya Kanjeng Nabi pesan gini loh, kalau hati kita punya sifat rahmat, sayang kepada makhluk Allah, maka kita akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka kalian akan disayang oleh makhluk Allah yang ada di langit. Siapa makhluk Allah yang ada di langit? Ahlus sama itu menurut satu hadis adalah para malaikat. Kalau kita seakenan kepada binatang, kepada manusia, maka kita akan disayangi oleh malaikat. Kita, dosa-dosa kita akan dimohonkan ampunan oleh malaikat. Malaikat beristighfar, memohonkan ampunan atas dosa-dosa para penyayang yang ada di bumi. Itu maksudnya. Ada yang memaknai manfis sama itu langsung Allah, tapi maknanya gini, irhamu manfil ardi, takwilannya gini, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, yarhamkum manfis sama, maka zat yang kekuasaannya, yang kerajaannya ada di langit akan sayang kepada kalian. Gitu. Jadi bukan Allah di langit, bukan,
tapi kerajaannya, arasnya, kursinya itu ada di langit. Baitul Ma'murnya, Loh Mahfudnya ada di atas langit. Itu yang dimaksud yarhamkum man fis sama. Kalau memang man diartikan zat Tuhan, tapi kalau man diartikan makhluk yang ada di langit, berarti yang dimaksud adalah malaikat. Sama-sama bisa. Makanya ada ayat di surat Al-An'am itu, wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah adalah Tuhan. Kalau diartikan secara lafaz, Allah adalah Tuhan yang berada di langit, yang berada di bumi, kan gitu. Padahal maksudnya bukan gitu. Masa ada Tuhan bertempat di dua tempat bersama? Tidak mungkin. Berarti langit dan bumi bukan tempat Allah, bukan tempat Tuhan. Tapi maknanya yang benar, wa wallahu fis samawati wa fil ardi. Allah adalah Tuhan yang disembah, yang layak disembah oleh makhluk yang hidup di langit dan layak disembah oleh makhluk yang ada di bumi. Jadi kalau kita kan umum ditanyai oleh teman kita, ya apa rencananya masa depan, katanya mau beli mobil. Terus kita jawab, apa kata yang di atas? Yang di atas ini apa? Cicak apa genteng apa lampu? Kalau kan biasa omongan kayak gitu lumrah kan, omongan kayak artis-artis biasanya. Kalau biasa, ya apa rencana untuk masa depannya? Ya apa katanya di atas ya? Yang di atas ini siapa? Kalau memang yakin kita Allah itu ada di atas langit, sedang langit itu makhluk ciptaan Allah, terus Allah disuruh bertempat di langit, berarti Allah butuh kepada makhluk ciptaannya sendiri kan? Paham? Makanya di antara sifat yang wajib bagi Allah, wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Kalau kita bilang Allah diam di langit, berarti kita mentiadakan sifat qiyamu binafsi. Allah berdiri dalam zatnya sendiri, maksudnya Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya, dan Allah tidak butuh kepada tempat yang ditempati oleh Allah. Kalau langit diciptakan Allah, kok Allah bertempat di langit, berarti Allah butuh kepada makhluk ciptaannya sendiri, bersandar kepada makhluk. Jadi kalau memang gini, jadi omongan apa katanya di atas itu, di atas jangan meyakini Allah di atas langit. Tapi yang dimaksud omongan yang apa katanya di atas itu, apa katanya zat yang maha tinggi kerajaannya, yang maha luhur pangkatnya gitu. Maksud di atas gitu, di atas kebesarannya melebihi semua makhluk ciptaan. Jadi jangan meyakini Allah di atas langit, berarti Allah bertempat. Makanya kalau Senawi Banten itu, kalau kita ditanyai berada di manakah Allah, maka jawaban yang paling tepat adalah Allah tidak berada di mana-mana. Kok bisa gitu? Karena pertanyaan di mana itu berarti secara tidak langsung menempatkan Allah di sebuah tempat. Berarti jawaban yang tepat kalau ditanya Allah berada di mana, jawabannya adalah Allah tidak berada di mana-mana. Karena kalau kamu ngomong kayak gitu, tanya berada di mana, berarti mentiadakan sifat wajib qiyamuhu binafsi. Seperti apakah Allah itu? Maka jawaban yang tepat, Allah tidak bisa sepertiga. Karena di Al-Quran jelas laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya sendiri. Kalau kamu tanya sepertiga, apakah Allah, berarti mentiadakan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah selalu beda dengan makhluk ciptaan. Akal kita itu Allah batasi, mikirnya sebatas mana. Mata sebatas mana jauhnya mata ini memandang. Di balik layar nggak bisa nembus, kecuali orang yang bisa nerawang pakai basiro, kan ya. Telinga, sejauh mana telinga kita bisa menjangkau suara, ini dimeteri sama Allah, dikasih jarak. Terus suara kita ketika teriak, sejauh mana bisa didengar oleh orang yang ada di sana. Biasanya bisa didengar pakai telepon. Pakai telepon itu dibatasi semua makhluk ciptaan yang berada di dalam diri kita. Mata Allah batasi, telinga Allah batasi, mulut kita Allah batasi.
Langkah kaki kita juga Allah batasi. 1 tapak, 2 tapak, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya. Akal pikiran kita juga Allah batasi. Mikirnya jangan terlalu jauh tentang Allah. Makanya ada hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Mikir-mikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan mikir-mikir Allahnya. Kalau mikir Allahnya, kita tidak kesampaian ke sana. Bisa-bisa murtad, nanti dibisiki setan, akhirnya keluar dari jalan Islam. Kenapa kok kita tidak Allah idini bisa melihat Allah di dunia? Karena itu kenikmatan kelak di akhirat, di surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang beramal baik di dunia, dia akan mendapatkan al-husna, surga, wa ziyadah, dan imbuhan dari surga. Imbuhannya surga. Apa itu ziyadah? Tafsirannya ay ru'yatullah, diizini bisa melihat Allah. Orang yang masuk surga melihat Allah itu ada 4 model. Orang Islam yang masuk surga, umatnya para nabi yang masuk surga, bisa diizini melihat Allah ada 4 macam. Ada yang bisa ketemu Allahnya tiap saat, setiap detik, setiap saat, bisa ru'yatullah, bisa lihat Allah. Itu model pertama. Yang kedua, ada yang melihat Allahnya setiap hari 2 kali, sabahan wa masaan, pagi dan sore. Esok ningali Allah, terus sore ningali Allah. Yang model orang yang ketiga itu bisa melihat Allahnya wa fi jum'atin marratan, setiap 1 Jumat 1 kali, 1 pekan 1 kali, kayak sholat Jumat lah, 7 hari 1 kali lihat Allah di surga. Ada yang terakhir ini, orang Islam yang melihat Allahnya fi kulli amin marratain, dalam 1 tahunnya 2 kali, kayak lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Kita masuk kategori golongan yang mana ya? Wallahu a'lam. Apa yang ingin setiap saat, apa yang setiap hari 2 kali, pagi sore. Makanya istaghosu ahlul jannah, ketika Allah menguji mereka, Allah menggoda mereka, tidak menemui mereka. Orang yang inna min ibadihi khawasun lau hajaballahu anhu sa'atan lastaghasu al jannata wa na'ima kama yastaghisu ahlun nar wa adzabah. Di surga itu ada hamba-hamba yang istimewa. Kok seandainya Allah godain, dihijabi sesaat saja, tidak melihat Allah, tidak ketemu Allah sehari saja, mereka akan kangen, sampai mereka protes kepada surga dan semua kenikmatan surga. Wahai surga dan semua kenikmatannya, mana Tuhan kami, mana Allah kami, tolong pertunjukkan kepada kami, kami sangat rindu kami. Sebagaimana ahli neraka yang sedang disiksa, itu juga istighosa, minta tolong kepada neraka dan semua siksaannya agar diberhentikan sekejap saja, sedetik saja, disuruh kasih nafas saja. Kangennya ahli surga yang melihat Allah, tidak Allah temui, sama seperti kangennya ahli neraka ingin diberhentikan dari siksaannya sesaat saja. Wis gampangan ini. Mata kita melihat orang ganteng seneng apa? Enak kan? Ketok wong kulitnya putih, ganteng, seneng, hati itu nikmat. Lihat orang perempuan cantik, seneng, nikmat ya. Enak dirasa oleh hati kita ketika mata memandang yang nikmat-nikmat, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Terus siapa yang menciptakan laki-laki ganteng? Siapa yang menciptakan wanita cantik? Itu hanya sebatas melihat makhluk ciptaan, belum melihat yang menciptakannya. Delok makhluk kayak enak kok, apa mana ningali sing gawe gitu loh, maksudnya saya gitu. Paham ya? Ya. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diizini melihat Allah setiap saat atau setiap hari. Amin.
Memang sukses, namanya perjuangan. Pokoknya jangan putus asa. Allah itu tidak pilih kasih. Ketika umat itu dibela oleh Rasulullah, kita akan ngaji, mempelajari sabda Rasulullah, hadis Kanjeng Nabi, pesannya Kanjeng Nabi. Kalau ikut Kanjeng Nabi, insya Allah kita disayang Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau Allah sudah sayang, ibarat anak yang dimanjakan oleh orang tuanya. Meskipun dia melakukan pelanggaran sebesar apapun, namanya anak kesayangan tetap dimanja. Kesalahannya tidak dianggap bermasalah. Tapi kalau anak yang dibenci, meskipun pernah melakukan kebaikan sekecil apapun, tidak dianggap bernilai kebaikannya di mata orang tua yang membencinya, kan? Kalau Allah sayang kepada kita, gara-gara kita sayang kepada makhluk ciptaan Allah, sebesar apapun dosa kita, sekecil apapun ibadah kita, tetap Allah terima, tetap Allah hapus semua dosa-dosa. Itu maksudnya hadis ini. Ada banyak kisah. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada wanita solihah, wanita Bani Israel, masuk neraka gara-gara nyiksa kucing. Kucing dikurung, tidak dikasih makan sampai mati, masuk neraka. Ada sebaliknya, imra'atun baghiyah, wanita pelacur, gara-gara ketemu seekor anjing, alladzi saqal kalba alladzi wajadahu fil falak. Ada seekor anjing yang kehausan, lalu dikasih minum, akhirnya tidak jadi mati anjing. Terus dia tobat, faghfarallahu lahu bitaklifatin nuzul fil bi'ri. Allah mengampuni dosa-dosa dia gara-gara menyelamatkan anjing itu, mengambilkan air dari sumur. Ada kisah lagi orang laki-laki, ada anjing jatuh ke dalam sumur, lalu dientas, ditolong, akhirnya tidak jadi masuk ke sumur. Wa ikhraji al-ma'a fi khuffihi wa saqihi iya. Anjing itu terus dientas, dikasih minum, tidak jadi tenggelam ke dalam sumur. Gara-gara itu Allah ampuni dosa. Padahal ini anjing, hewan yang najis. Bukan salah anjingnya menjadi hewan najis. Memang Allah ciptakan jadi rintangan manusia. Memang Allah ciptakan jadi hewan najis. Kok seandainya kita jadi anjing, tidak mau kita jadi hewan yang najis, kan gitu kan? Memang sudah Allah ciptakan jadi hewan najis. Babi pun kayak gitu. Bukan salah babinya, tapi salah orang yang memakannya. Salah orang yang memelihara. Ini jadi kena najis mughalladah terus. Kan jangan benci ke anjing. Nggak enak sama Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi anjingnya masuk surga. Kitmir tadi ya. Tidak semua anjing masuk neraka. Apakah hewan-hewan yang tidak ditaklif hukum syariat yang masuk neraka itu Allah siksa? Ya tidak, malah untuk menyiksa penghuni nerakanya. Kayak semua lalat masuk neraka, dari riwayat kan gitu. Apakah Allah nyiksa lalatnya? Ya tidak, nyiksa penghuni nerakanya dengan lalat itu, mungkin dikasih sengatan kayak tawon kan ya, bukan nyiksa lalatnya. Anjing pun kayak gitu. Ada kisah, banyak kisah kiai-kiai yang sayang ke kucing. Ada kisah Ye Hasani Nawawi. Ye Hasani setiap pagi, saya tahu sendiri, belanja ke pasar, belanja ikan untuk kucingnya, bukan dimakan sendiri. Setiap jam setengah 6 pagi, nanti jam 6 pulang ngasih makan kucing. Tapi orang niru kayak hiasan itu susah. Belanja ke pasar sendiri, nggak pernah nyuruh hatta, masak sendiri, nyuci pakaian sendiri. Istrinya sekawan ibadah wiritas. Hiasan ini kayak gitu, nggak memperbudak istri mana. Istri terlalu taat, jadi balik nama orang tua. Ada salah satu istrinya sama Ye Hasani, habis sholat subuh diomongin, saya mau keluar, sebelum saya pulang jangan berhenti ngaji. Dan sampai hampir zuhur, kiai baru pulang, diintip istrinya masih ngaji, terus langsung diusung pakaiannya, diajak pulang, habis sholat zuhur diantarkan ke mertuanya, dikembalikan lagi ke mertua karena terlalu taat.
kurang nyubo kurang gudeg. Ada ya kan aneh orang ya. Memang ada sebagian tazawwaja ba'du sufiyah bimra'atin sayyi'atil khuluq. Sebagian ulama sufi itu ada yang sengaja nikah dengan wanita yang jelek akhlaknya untuk ngobati, untuk membimbing, untuk melebur dosanya dengan mendidik wanita yang jelek akhlaknya. Suatu saat dia akan jadi wanita yang solihah. Ada ponakannya ya Hasani, sudah wafat semua orang yang saya ceritakan. Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan ini dicoba punya istri yang jelek akhlak. Terus setelah itu sama Yayasan ini dipanggil, Zan, bojomu ndak mau pegat kan? Istrimu ndak mau diceraikan? Boten mah kuat. Nggih kiat kula. Insyaallah kiat. Kan menceraikan, mentalak wanita yang sayyi'atul khuluq itu sunnatul kauniyah. Kenapa tidak kau jalankan? Jawabannya keponakannya yang namanya Fauzan ini. Istri saya itu wataknya keras, mah, pemarah, emosional, susah diatur oleh siapa. Saya khawatir kalau istri saya cerai, kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki yang juga pemarah, dia tidak mendapatkan ridho sang suami, dia masuk neraka. Tapi insya Allah kalau dalam naungan saya, dengan kesabaran saya, ketelatenan saya membimbingnya secara pelan-pelan, lambat laun saya yakin dia akan jadi wanita yang berubah dari yang asalnya akhlaknya jelek menjadi akhlaknya baik. Saya ridho digitukan sama istri saya. Itu terbukti ya. Akan saya diceritai hatamnya sendiri. Diceritai hatamnya sendiri. Hatamnya beliau ini teman saya. Laki-laki cucikan pakaian kiai yang punya. Semua pakaian dalam. Kalau lagi undangan pengajian kayak gini, uang itu langsung diminta di tempat. Kan namanya kiai ya. Sehabis ceramah yang nyalami. Langsung sama istrinya itu amplop-amplopnya diminta di tempat. Di hadapan orang banyak. Sampai banyak yang keretak, namanya muhibbin, namanya santri-santri tidak terima. Sampai banyak bilang gini, kok seandainya bukan istri kiai, tak terkop. Saya tempelin, saya sampai gitu, tidak terima gurunya atau kiai digitukan, padahal istrinya sendiri. Sampai segitu. Tapi sabar ya, itu sabar. Sekarang berbeda dari yang dulu. Sangat tidak pernah keluar dari kamar, pikiran di rumah. Nah, luar biasa. Doanya para wali akhirnya merubah kepribadian wanita yang asalnya sayyi'atul khuluq menjadi hasanatul khuluq. Repot. Umumnya kita seumumnya kita cari perempuan itu milih-milih yang akhlaknya baik, sing ayu, sing lengkap. Mau yang lengkap ya tidak mungkin nemu, karena apa? Wanita itu tercipta dari khuliqat min dila'in lahu iwajun, dari tulang rusuk yang bengkok. Pasti ada bengkoknya, ada sifat bengkoknya. Tugasnya kita mendoakannya, mengislah, memperbaiki yang bengkok itu dengan nasihat pelan-pelan, tapi tidak boleh pakai kekasar, nasihat yang kasar. Tulang yang bengkok kalau kita kasari, kita paksa langsung kita luruskan, ini ya patah. Ya pelan-pelan meluruskannya, kayak membengkokkan bambu pring dijadikan bunter, kan pelan-pelan. Langsung gini ya patah. Kalau langsung ditempeleng gitu langsung rusak rumah tangga. Pakai bahasa kasar aja rusak, apalagi pakai fisik. Begitu. Itu ujian bagi laki-laki. Ada yang pengalaman. Nah ini harus pengalaman. Dibanting HP nih. Jadi diblokir. Banyak itu jadi contoh ya Hasani. Gara-gara sayang ke kucing, Allah angkat derajatnya jadi wali. Saya Fauzan gara-gara sayang ke makhluk, ya istri makhluk meskipun jahat tapi tidak balas kejahatan, Allah angkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Ada Imam Ghazali
pada saat ngarang kitab, ini di Nasoi Libat keterangan, ngarang kitab ada lalat nginggap di tinta yang akan dipakai nulis kita. Lalu Imam Ghazali itu diam lama, nunggu lalat itu kenyang menghisap mangsinya atau tintanya, miber terbang. Terus mungkin lalat itu laporan ke teman-temannya, sana ada orang yang dermawan. Datang lagi lalat yang lain, itu sampai kenyang miber, nggak jadi nulis kitab gara-gara ada lalat yang hinggap. Karena kalau saya gerak, saya akan menghalang-halangi rizki Allah yang sedang Allah salurkan kepada lalat melalui tintaku. Gitu, para wali itu tidak mengganggu makhluk yang sedang asik dapat jatah rizki. Kayak kucing sedang makan, jangan dilempar, nunggu sampai selesai makannya baru. Karena kalau lagi asik makan atau asik hubungan intim, itu kan kaget, tidak jadi keluar, diganggu. Banyak para wali itu sayang pada makhluk ciptaan. Seekor semut pun tidak mau dibunuh. Kita didik anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, tidak gampang membunuh hewan yang tidak sunat dibunuh. Kan ada hewan yang sunat dibunuh. Kalau semut itu tidak sunat, tidak boleh. Kata tidak boleh karena tidak berbahaya. Yang sunat dibunuh kayak kecoa karena beracun, atau laba-laba, cicak. Karena ini dulu pernah nolong Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim yang niup kayu di apinya. Cicak itu sunat dibunuh, cicak itu cicak sunat dibunuh. Lalat itu jangan dibunuh, lalat nanti mati sendiri. Lalat itu umurnya tidak pernah lebih dari 40 hari. Kalau tidak percaya sampean ambil lalat baru lahir sampean pelihara, 40 dino tidak sampai 2 bulan wis mati. Lalat itu umurnya 40 dino satu lalat itu, jadi percuma dibunuh. Kalau ular, tikus itu tidak apa-apa, sunat malah, karena hewan diantara hewan fasik. Kalau jengking kan berbahaya, itu sunat dibunuh. Kalau jengking, apalagi yang bahaya-bahaya itu singa itu boleh kita melawan. Kalau kaptais tidak bisa melawan kita, kalau dibunuh jangan. Kalau hewan-hewan yang dibunuh untuk dikonsumsi tidak masalah, jadi masak. Makanya ada di Kasifatu Saja, Muqaddimah Kasifatu Saja, itu kisah Kanjeng Nabi ketika dikejar oleh orang Quraisy Mekah mau dibunuh bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tempat tidurnya ditempati Sayyidina Ali. Terus Rasulullah kabur sama Abu Bakar Siddiq masuk ke Gua Sur. Di pintu Gua Sur Allah tolong Rasulullah biar orang kafir Quraisy yakin kalau di dalam gua tidak ada orang. Allah izinkan burung merpati dan laba-laba bersarang di situ, di pintu gua. Laba-laba bersarang di pintu gua. Terus ada 2 ekor burung merpati juga di pintu gua, sehingga orang kafir Quraisy Mekah mau masuk tidak jadi. Kalau memang ada manusia di dalam, tidak mungkin ini pintunya bersarang kan, ada sarang laba-labanya, jelas rusak. Akhirnya mereka cari ke tempat lain, namanya Timur Tengah, padang pasir. Orang lari kemanapun ketemu jejaknya, jejak langkahnya, nanti ikuti jejak langkahnya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai menangis. Rasulullah berpesan, itu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di saat Rasulullah bilang kepada sahibi, temannya, yang dimaksud di Al-Quran sahibi itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la tahzan, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau khawatir wahai sahabatku, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya itu awal itu qala li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ini ulama terus beda pendapat mengenai hukum laba-laba sama burung merpati. Di Kasifatu Saja itu dijelaskan perdebatannya, haram membunuh laba-laba, haram membunuh laba-laba karena laba-laba pernah menolong Rasulullah.
pada saat dikejar oleh orang kafir Quraisy. Terus ulama yang mensunatkan bunuh laba-laba karena itu sarangnya mengandung racun. Kalau kita tidak cuci tangan habis megang itu akan jadi penyakit masuk ke tubuh kita. Ini menentang pendapat. Kalau memang laba-laba haram dibunuh, kenapa para sahabat Nabi banyak yang makan burung merpati dan Rasulullah tidak menegurnya? Kan bukan hanya laba-laba yang menolong Rasulullah, merpati pun juga menolong, karena dia juga merpati sepasang ini, 2 ekor merpati sepasang ini juga diam di pintu. Kenapa kok bukan hanya dibunuh malah dimakan oleh para sahabat Nabi? Akhirnya pendapat yang mengharamkan bunuh laba-laba itu lemah. Laba-laba itu bahasa Arabnya alam kabur. Jadi ada hewan yang sunat dibunuh, ada hewan yang boleh dibunuh, ada hewan yang haram dibunuh. Banyak macamnya. Kalau semut ya nggak boleh dibunuh, apalagi semutnya Nabi Sulaiman. Makanya di Al-Quran itu banyak nama surat binatang. Al-Baqarah sapi, An-Naml semut. Banyak nama-nama binatang. Jadi kalau kemarin di surat Yusuf ada adz-dzibu, serigala bisa ngomong kayak manusia. Surat Al-Baqarah ada sapinya Bani Israel, umatnya Nabi Musa bisa ngomong kayak manusia. Umatnya Nabi Soleh untanya bisa ngomong kayak manusia. Terus ada lagi semutnya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman dan para tentaranya mau lewat di sebuah tempat, di situ ada sarang semut. Raja semut bilang, Ratu semut bilang, waqalat namlatun ya tuan namlut, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahai para semut rakyatku, katanya penguasa semut, masuklah kalian ke dalam lubang kalian agar kalian tidak dilumat, tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan para tentaranya, karena mereka mau lewat di tempat kita. Pada basama dhahika min qauli Nabi Sulaiman, Allah ini bisa mengerti bahasa semut. Tersenyum Nabi Sulaiman, guyu. Nabi Sulaiman mesem guyu. Akhirnya Nabi Sulaiman protes ke semut, semut, apakah engkau tidak yakin kalau saya adalah Nabi Allah? Saya yakin. Apakah saya orang dolim? Tidak. Kenapa kamu kok ngomong kayak gitu, nyindir aku? Enggak, saya cuma bukan meragukan panjenengan sebagai nabinya, tapi yang bareng panjenengan itu bukan nabi. Yang lain, santri-santrinya panjenengan itu manusia yang lain, jin-jin, binatang-binatang, takut mereka yang injak saya. Ya sudah, akhirnya para tentaranya Nabi Sulaiman suruh berhenti, semut itu suruh dipersilakan masuk dulu. Nabi Sulaiman sebagai hutang budinya semut ini mempersembahkan daun bidara kepada Nabi Sulaiman. Jadi menggotong daun bidara dari kaki Nabi Sulaiman sampai ke bibir Nabi Sulaiman, terus diuntai. Ucapan terima kasih bangsa semut kepada Nabi Sulaiman karena menolong mereka, tidak sudi menginjak mereka, rumah tempat tinggal mereka. Kok sebenarnya kita jadi semut pun merasakan hal yang sama, karena kita nggak ngerti bahasa semut. Sekarang digigit semut langsung dipaten, nggak setimpal. Tidak ada ceritanya manusia digigit mati kan, tapi manusia yang digigit semut balasannya kematian, nggak imbang. Dicokok tuh kurang ajar. Meskipun semut geniran kita nggak langsung, itu hikmahnya. Jadi itu daun bidara itu kenapa khasiatnya luar biasa, karena diambil dari sejarah itu. Cerita yang saya ceritakan itu ada di kitab Hasyatus Shawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya semoga apa yang kita bahas bermanfaat dunia sampai akhirat bagi orang lain. Allah jadikan hati kita hati penyayang rahmat, sehingga Allah juga rahmat sayang kepada kita. La diniyat walak niyatin sholihah wa kulli man wasafi sholih ajai Nabi Mustafa wal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siri asraril Fatihah.
Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.